Oke, saya lanjutkan untuk contoh yang kedua dengan biaya standar untuk biaya overhead pabrik atau BOP dengan menggunakan metode 3 selisih. Jadi di sini saya memberikan satu contoh. Ini contoh saya ambil dari bukunya Carter ya. Kemudian contoh di sini saya ambil kapasitas normal. Jadi sekali lagi kita tentukan dari kapasitas normal departemen pemotongan dari McDowell Company adalah 4.500 jam mesin. Ini pakai jam mesin BOP-nya. Ini adalah kapasitas normalnya, itu per bulan. Pada kapasitas normal ini tarif BOP tarif BOP standarnya itu adalah 24,8 per jam mesinnya. Berdasarkan 485.500 ini biaya-biaya tetap yang dianggarkan per bulan, dan tarif biaya variabelnya adalah 5,8 per jam mesin. Ini pada kapasitas normal. Jadi tarif BOP standarnya adalah 24,8 per jam. BOP tetapnya adalah yang distandarkan adalah 85.500, sedangkan tarif biaya variabel yang distandarkan pun juga adalah 5,8 per jam mesin. Selama bulan Juli, departemen tersebut beroperasi pada 4.600 jam mesin. Berarti ini adalah BOP aktualnya, yang mana 4.600 jam mesin ini adalah senilai $121.000. Jumlah dari jam mesin standar yang diperbolehkan untuk produksi yang dicapai secara aktual. Jadi karena yang digunakan secara aktual ini adalah 4.600, sedangkan sebenarnya pada standarnya itu di 4.600 itu sebenarnya yang diperbolehkan untuk produksi capai secara aktual itu harusnya adalah 4.200 jam mesin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah hitunglah overhead pabrik secara keseluruhan atau dengan menggunakan satu selisih dan juga dengan menggunakan 3 selisih. 3 selisih berarti kita harus mencari varians pengeluaran, varian efisiensi variabel, serta varians volume. Nah, jadi di sini kita cari metode satu selisihnya, kita bandingkan kembali lagi berapa BOP aktualnya dibandingkan dengan BOP standarnya. Jadi BOP aktualnya adalah 121.000, sedangkan BOP yang distandarkan itu adalah 4.200 jam. Nah, ini hati-hati ya, ini adalah BOP yang distandarkan yaitu 4.200 jam. Nah, 4.200 jam, sedangkan yang pada kapasitas normal itu total BOP-nya ada 24,8. Ini total BOP, sedangkan untuk BOP tetapnya adalah 85.500 dan tarif variabelnya 5,8. Sehingga kita mencari berapa BOP yang di BOP standar yang dianggarkan itu harusnya adalah 4.200 jam yang distandarkan tadi, ya kan, dikalikan dengan 24,8. Ini adalah totalnya kan ya, maka ketemu 104.160, sehingga selisihnya adalah 16.840, dan kondisinya ini tidak menguntungkan. Mengapa tidak menguntungkan? Karena yang aktual terjadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang distandarkan. Ini adalah metode satu selisih. Sekarang kita masuk ke metode 3 selisih. Dalam metode 3 selisih, maka kita harus mencari berapa selisih pengeluarannya, berapa selisih efisiensi variabel, dan juga berapa selisih volumenya. Yang pertama kita cari selisih pengeluarannya. Selisih pengeluaran itu adalah BOP aktual kita kurangi dengan, ini harusnya sejajar ya, ini kurang ke sini. Jadi variabelnya adalah ini 4.600 yang aktual, ya kan, yang aktual terjadi dengan menggunakan tarif yang distandarkan tadi ada 5,8, maka akan ketemu variabel overhead variabelnya adalah 26.680, sedangkan fixnya sudah jelas kan ya, fixnya adalah 85.500. pada kapasitas normal itu fixnya 85.500, sedangkan pada kapasitas normal dengan melihat yang aktual terjadi 4.600, tarifnya pada kapasitas normal variabel ada 5,8, kita kalikan sekian, maka total BOP pada kapasitas normal tadi atau total BOP aktual yang terjadi untuk kapasitas normal yang ada itu adalah 112.180. Sehingga dari sini kita kurangkan
BOP aktualnya dengan BOP yang dianggarkan atau standarkan tadi ketemu 8.820, dan sama kondisi ini adalah kurang menguntungkan karena tidak menguntungkan. Kenapa? Karena yang BOP sesungguhnya ini lebih tinggi daripada yang dianggarkan tadi. Oke, setelah menghitung selisih pengeluarannya, selanjutnya kita mencari selisih efisiensi variabelnya. Jadi kita mencari berapa BOP yang dianggarkan aktual itu tadi ketemu ini ya. BOP yang dianggarkan tadi ketemu 180, kita kurangkan dengan BOP berdasarkan jam standar, itu adalah BOP aktual pada jam standarnya itu yang distandarkan tadi kan, yang distandarkan adalah 4.200. Jadi ada 4.200 yang distandarkan, 4.600 yang aktual, 6.000 yang normal. Nah ini berarti yang standar tadi yang distandarkan 4.200. Jadi hati-hati ya, di sini adalah yang aktual, kalau yang di sini adalah yang distandarkan jamnya. Kita kalikan dengan tarifnya, ketemu yang variabel $24.360, sedangkan yang fixnya tetap yaitu 85.500. Jadi perhatikan bedanya. Yang di sini kita menggunakan BOP aktualnya 4.600, kok yang di sini kita menggunakan BOP yang distandarkan 4.200. Jadi ketemu berapa BOP yang distandarkan di sini adalah 19.860, kita kurangi dengan BOP ini ya, BOP yang dianggarkan, berarti ketemu adalah 2.320, dan ini juga sama kondisinya adalah unfavorable. Kenapa unfavorable? Karena di sini yang dianggarkan lebih besar daripada yang distandarkan. Kemudian lanjut lagi adalah BOP yang menghitung volume, selisih volume ini kita hitung dari ini ya, BOP yang dianggarkan pada jam standar tadi ketemu 100 ini ya. Ini adalah yang dianggap BOP aktual yang BOP standar tadi ya, BOP yang distandarkan tadi ketemu 109.860 dolar, kita kurangkan dengan BOP yang distandarkan secara kita kalikan dengan tarif total. Kalau di sini kan tadi kita bedakan, yang ini variabel kita sendirikan tambahkan dengan fixnya, ini juga variabel kita tambahkan dengan fixnya, tapi di sini variabel kita kalikan aktual, variabel kita kalikan standar, tapi sama-sama ditambahkan dengan fix. Sedangkan di volume selisih volume di sini BOP yang distandarkan ini langsung yang kita standarkan ini dikalikan tarif total BOP. Jadi adikan tarif total BOP-nya adalah 24,8, sehingga kita kalikan ketemu 104.180, maka kita kurangkan BOP yang dianggarkan dengan BOP yang distandarkan di sini adalah 5.700. 5.700 ini juga unfavorable atau tidak menguntungkan. Jadi sudah ketemu berapa selisih pengeluaran, selisih efisiensi variabel dan juga selisih volume, maka kita jumlahkan tadi menjadi metode 3 selisih yang mana totalnya menjadi 16.840, yang ketiga-tiganya kondisinya adalah tidak menguntungkan. Seperti itu contoh metode 3 selisih. Kalau untuk metode 4 selisih sebenarnya nanti tinggal selisih variabel efisiensinya ini atau selisih efisiensinya ini kita pecah lagi, kita pecah sendiri-sendiri ya, untuk yang variabel sendiri, yang tetap sendiri, seperti itu. Nanti bisa Anda belajar lebih lanjut. Sekarang kita lanjutkan. Nah ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana mencatat selisih ya. Nah ini misalkan aktual price-nya adalah ini untuk bahan baku kemarin ya, kita kan belum sempat bahas tentang pencatatannya. Jadi kalau bahan bakunya yang sesungguhnya harga bahan baku sesungguhnya 0,0069 per on untuk jagung, per on jagung, sedangkan standar biaya harga standarnya adalah 0,0069 dan yang dibayarkan adalah 780.000 ons dari jagung yang dibayarkan kan ya, berarti kita kalikan aja kan ya, berarti untuk mencari selisih
selisih untuk mencatat transaksi ini, jadi ceritanya kita akan membeli 780 on jagung, yang mana kalau harga aktualnya sekian sedangkan yang kita standarkan sekian, berarti kita harus mengalihkan, kita mencarikan selisihnya dulu. Yang kita bayarkan ada 780, kita kalikan, kalau yang kita bayarkan ke supplier itu otomatis kan nilai yang sesungguhnya terjadi kan ya, jangan yang kita beli ada 780 on, berarti kita kalikan dengan aktual price-nya. Maka di sebelah sini yang kita bayarkan kepada supplier tentunya adalah yang nilai yang sesungguhnya ini dari hutang kita. Sedangkan yang kita catat di sini untuk nilai persediaannya, yang kita catat sebagai nilai persediaannya adalah dengan menggunakan nilai yang standar yang kita standarkan tadi, yaitu 780 dikalikan 0,0060 ketemu 4.680, ya kan. Sedangkan selisihnya berarti kan antara yang ini yang nilai standar, sedangkan ini adalah nilai aktual, terdapat selisih sebesar 702. Maka selisihnya, karena selisihnya tadi berarti kondisinya menguntungkan atau tidak menguntungkan? Tentunya adalah tidak menguntungkan, karena kondisi harga yang aktual lebih tinggi daripada harga yang sesungguhnya. Maka selisih harga bahan bakunya ini kita catat di sebelah debit. Jadi menguntungkan tidak menguntungkan itu sama dengan kita mengidentifikasi seperti laba ya, kalau rugi kan di debit, sedangkan kalau laba itu kan di kredit, seperti itu. Itu tadi untuk bahan baku. Selanjutnya untuk penggunaan bahan baku. Untuk penggunaan bahan baku ini sudah kita ketahui jurnalnya kan pasti BDP ya, work in process atau barang dalam proses. Untuk bahan baku ada persediaan sebelah kredit, ya kan. Nah, untuk persediaan yang kita gunakan di sini, yang kita keluarkan untuk diproduksi, ini adalah nilai yang sesungguhnya, ya kan. Sedangkan yang kita bebankan ke produk ini kan BDP. BDP itu adalah yang kita bebankan ke dalam produk. BDP yang kita bebankan ke dalam produk itu menggunakan yang nilai yang kita standarkan. Sehingga antara yang kita standarkan dengan sesungguhnya yang kita keluarkan itu ada selisih. Nah, selisihnya lebih tinggi yang kita standarkan, lebih tinggi yang kita bebankan daripada yang sesungguhnya kita keluarkan kan ya. Sehingga selisih penggunaan bahan bakunya ini akan menjadi menguntungkan, maka kita catat di sebelah kredit, seperti itu. Begitu halnya juga dengan tenaga kerja. Nah, kalau tenaga kerja langsung itu kemarin kan kita ada dua selisih ya, selisih tarif dan juga selisih efisiensi. Nah, sama. Jadi ini adalah nilai yang kita bayarkan ke tenaga kerja langsungnya. Berarti kan kalau kita bayarkan ke tenaga kerja langsung, berarti kan kita catat yang sesungguhnya. Berarti nilai kita bayarkan itu adalah di sini yang aktual. Yang aktual kita catat di sebelah kredit, sedangkan yang kita bebankan ke dalam produk itu kita menggunakan standar. Sehingga nanti ada selisih kan ya. Selisihnya itu kebetulan di sini dia selisihnya kalau yang kita bebankan 2.300, sedangkan di sini yang kita keluarkan semua 2.600, berarti kan tidak menguntungkan. Berarti selisihnya kita catat di sebelah debit, seperti itu. Itu ya. Jadi sebenarnya ini ada lanjutannya dengan yang metode taksiran kemarin. Jadi kalau di taksiran kemarin itu kan kita dari awal kita beli bahan baku sampai proses pembuatan itu kita catat dengan nilai sesungguhnya, sedangkan pada saat barang jadi sampai kita jual itu kita catat dengan menggunakan taksiran. Itu bedanya di situ. Sedangkan kalau yang dengan sistem biaya standar, dari kita beli sampai dengan produk itu jadi, kita catatnya atau kita bebankan ke produknya itu langsung dengan menggunakan standar. Jadi sehingga kelebihan biaya standar ini dari awal kita sudah bisa mengetahui selisihnya berapa aktual dan berapa yang distandarkan. Sedangkan kalau taksiran kita baru bisa mengetahui selisihnya itu pada saat barangnya sudah jadi, karena kita membebankan produknya itu langsung menggunakan taksiran. Sedangkan untuk proses produksinya kita mencatatnya dengan menggunakan nilai yang aktual. Kalau di sini biaya standar tidak, dari awal kita memproduksi sudah kita catat dengan menggunakan standar. Jadi di dalam proses produksi kita langsung mengetahui berapa yang kita catat standarnya berapa, dan kondisi aktual yang sesungguhnya terjadi berapa, kita bandingkan langsung sehingga kita ketahui berapa selisihnya. Seperti itu. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.